Hai Sobat Telunjuk, kembali lagi bersama gua Arya dan kali ini kita akan mengunboxing salah satu brand yang cukup terkenal pada zamannya dan zaman sekarang kayaknya mulai populer lagi nih. Kita akan unboxing Nokia 2720 Flip. Sebelum kita unboxing, bumper dulu. Dan inilah penampakan dari Nokia 2710 Flip dan secara sekilas kalau kita ngelihat boxnya ini sebenarnya bukan box ya, ini plastik semua. Dan ini mengingatkan gua akan presentasi atau box dari, kalau kalian masih ingat, yaitu iPod Touch. Ya, iPod Touch atau iPod Nano, ya mirip-mirip begitu. Jadi benar-benar di depannya itu clear plastik dan langsung kelihatan si Nokia 2720 Flip-nya. Lalu di samping kanannya ini terlihat tulisan Nokia 2720 Flip. Lalu di bagian sebelah sininya, ini kita bisa kelihatan saat smartphone-nya itu sedang terbuka. Jadi akan terlihat menunya. Di sini ada telepon, kontak, dan ini kayaknya sih ini store aplikasi gitu. Lalu kemudian ini ada Google Voice, YouTube, Google Maps, lalu kemudian ini game legendaris dari Nokia yaitu Snake. Lalu kemudian ada WhatsApp dan ada Facebook. Wow, luar biasa. Untuk smartphone, sebentar, ini bukan smartphone sih. Untuk handphone Candy Shell yang modelnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 tombol gitu. Ini cukup menarik sih, di tahun 2020 masih ada yang model begini. Dan di bagian belakangnya itu ada tulisannya Nokia 2720 Flip. Lalu kemudian di sini fitur-fiturnya yaitu ada 2,8 inch internal screen dan 1,3 inch external screen. Lalu ada extra large button with backlight. Ya, kalau kita bisa lihat kan nih tombol-tombolnya ini ada ininya. Lalu ada Google Assistant, lalu ada Emergency Assistant button, dan di bawahnya ini masih ada beberapa spesifikasinya seperti long lasting battery, 4G LTE, hearing aid compatible, 2 megapiksel kamera. Ya, betul, 2 megapiksel kamera dan sudah dilengkapi dengan flash, ada Wi-Fi, ada GPS, Bluetooth, FM radio, dan kemudian micro SD slot plus aplikasi dan game. Dan gue rasa itu aja kayaknya. Di bagian bawahnya standar, ini tulisannya dari, ini tulisan Jepang atau Cina nih? Ini tulisan Cina nih. Kayaknya di bagian bawahnya. Lalu kemudian sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi ya kita buka aja langsung. Bukanya itu kita lihat bukanya modelnya gimana nih. Bukanya kayaknya dari bagian belakangnya aja nih bukanya. Tas, buka sekali bagian bawah, bagian sini juga buka. Kalau udah, terus gimana nih? Oke, bukanya begitu. Jadi bukanya bagian atas, lalu kemudian langsung ke boxnya. Ya, boxnya, di dalam boxnya itu, ini sebelum gua menunjukkan handphonenya, Nah, gue udah curiga nih, ini handphonenya baterainya udah ditanam atau enggak? Ternyata baterainya ada di luar. Ya, ini baterainya ada di luar. Ini baterai 5,78 watt hour, 1500 mAh baterainya. Baterainya Nokia dan ini changeable baterai. Lalu kemudian ada apa lagi di sini? Kita buka lagi. Kita keluarkan dulu boxnya mungkin. Iya. Ini ada ininya, power bricknya model yang American style punya, yang model jarum 2 begini. Ini dia sudah AC-nya 100, 240 volt, 50, 0,15 ampere. Jadi ini masih belum fast charging sih, ini masih 5 watt aja nih baterainya. Baterai standar 5 watt. Power brick standar 5 watt, 5 volt 1 ampere, dan ini dia menggunakan kabel untuk data, dan untuk ngecharge-nya dia masih menggunakan micro USB. Dia masih menggunakan micro USB dan warnanya warna hitam. So far warnanya warna hitam. Lalu kemudian di sebelah sini ini hanya ya manual book, keterangan, tulisannya dari bahasa Cina. Lalu kemudian sudah tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita fokus ke si smartphone-nya dikeluarin. Nah, sebelum gue fokus ke smartphone-nya, gue pinggirkan dulu ini ya semuanya.
biar nggak mengganggu, terutama ini. Agak bahaya juga nih kalau kena nih. Nah, kita pinggirkan dulu. Ini juga akan gue pinggirkan dulu biar lebih fokus. Tapi baterainya tidak akan gue pinggirkan karena tanpa baterai ini nggak akan bisa jalan. Nah, feel-nya enak nih, feel-nya nih. Nggak berat gitu feel-nya, tapi kayak pas banget di tangan. Ini keren juga ya kalau kita lihat sekilas tuh, kalau kita bawa-bawa kayak Samsung Z Flip ya, Samsung Z yang flip. Keren banget. Ini bukanya cuma gini aja. Feel-nya mantap sih, feel-nya bagus sih. Oke, dari gua sih saat pertama kali megang feel-nya oke. Dan memang di bagian yang plastiknya ini, bagian belakang ini agak sedikit kayaknya bakal fingerprint magnet banget nih plastiknya, karena ini plastiknya glossy. Lalu di sebelah kanannya ini yang tombol on off-nya, dan di sini seharusnya ada layar kecil lagi. Dan kalau dibuka modelnya seperti ini kayak Nokia zaman dulu nih. Model-model sekarang nih lagi ikonik lagi nih, balik lagi nih. Model calm shell ya, ibaratnya model-model yang dibuka kerang gitu, model-model kerang yang bisa dibuka. Dan kalau soal keempukan tombol nih cukup empuk, dan memang nih tombolnya besar banget, jadi pasti nggak akan salah lah kalau misalnya pencet-pencet. Gue rasa itu angle-nya juga bagus, dan saat ditutup dia ada mekanismenya yang agak langsung menutup, jadinya gitu, dan kepuasan tersendiri lah. Oke, sebelum kita mulai nyalakan kita harus pasang dulu baterainya biar kita bisa ngerasain ini gimana nih cara masang baterainya gimana nih. Sebentar. Kayaknya model dicabut gitu aja dari bawah tampaknya ya. Modelnya cuma tinggal diiniin aja. Wow, ini zaman dulu banget. Ini dual SIM ternyata. Dia sudah SIM 1 dan SIM 2 sama-sama nano. Modelnya open dan lock. Dan ini baterainya cuma tinggal langsung kita masukin aja. Jadi kalau kita mau ganti-ganti SIM, kita harus copot baterainya dulu. Dan ya, ini ada 2 slot SIM card. SIM cardnya bentuknya nih nano atau micro ya, atau micro SIM. Gue lupa deh. Lupa ingat. Oke, coba aja gue masukin dulu. Ini belum ada SIM card yang gue masukkan, jadi gue tinggal masukin baterainya dulu. Wow, ini feel-nya lucu juga sih. Dan di bagian sini juga ada SD card-nya. Jadi kalau kita mau masukkan SD card, kita juga harus mencopot baterainya terlebih dahulu. Saat kita mau masukkan si SIM card maupun juga SD card, kita harus copot baterainya. Oke, gue langsung masukin aja. Lalu kemudian kita tinggal tutup bagian belakangnya. Oke, feel-nya seperti itu. Oke, tinggal kita nyalakan saja. Oke, sudah bergetar. Power by KAIOS. KAIOS tulisannya. Power by KAIOS. Nokia. Dan ini layarnya kayaknya tadi gue kalau nggak salah baca. Ini nggak ada keterangan layarnya tuh berapa ribu warna atau berapa ratus ribu warna, tapi cuma dibilang lebar layarnya itu 2,8 untuk internalnya, dan untuk bagian depannya ini 1,3 inch aja. Dia gue nggak tahu persis nih teknologinya nih, dia pakai layarnya apa. Nanti akan coba gue sertakan deh di sini. Nah, itu dia tadi tuh, ikonik banget tuh. Suaranya Nokia itu khas ringtone-nya Nokia banget. Oke, sudah mulai booting up, dan apakah ada settingan-settingan di awal belum tahu. Ini baru aja dinyalakan. Masih di lambang Nokia. Oke, di sini pilihannya langsung select language. Oke, langsung aja. Oke, select keyboard. Iya, oke. Terus kemudian next. Oke, nextnya di sebelah sini ya. Jadi ini bukan touchscreen, jadi kita harus pencetnya di sini. Ada menu yang di sebelah kanan sini, sebelah sini. Dan ini juga sudah terkoneksi dengan WiFi. Jadi diminta ini WiFi-nya apa? Menarik juga nih, coba gue masukin dulu password WiFi-nya. Nah, ini mengetiknya masih zaman dulu banget nih. Oke, feelingnya agak sedikit aneh.
Sebentar. Cara backnya. Oh, backnya di atas ini. Wow, ini udah zaman dulu banget nih model begini nih. Udah, harusnya bisa langsung connect. Oke, sedang mengconnect. Wi-Fi sudah connected. Langsung kita next aja. Auto sync aja untuk jamnya. Next. Accept. Please create your IC information detail. Kita skip dulu. Oke, anti theft-nya ada tadi. Wow, oke. Dan inilah penampakan di awalnya saat pertama kali ini menyala. Oke, dia langsung minta untuk software update. Nah, untuk software update-nya itu kayaknya nanti aja. Gua ngeliat-liat dulu aja. Nih tampilannya langsung menu gitu. Menunya udah langsung banyak banget. Nih ada YouTube, Maps, Snake, Google Assistant, WhatsApp, Facebook, kamera, gallery, video, message, Google, browser, email bahkan, dan ada clock juga. Ada Twitter bahkan, musik, FM radio, dan setting. Serta file manager, kalender, note, kalkulator, recorder, unit converter. Sama nih udah ada langsung game namanya Danger Dash. Sama Real Football Runner. Dan terakhir tuh tadi ada Siberian Strike. Ini Siberian Strike kayaknya game pesawat zaman dulu nih. Oke, gue coba-coba dulu. Gue mau penasaran sama ini sih sebenarnya apa aja yang ada di store-nya. Iya, store. Ini store-nya ternyata Power by KAIOS. Itu jadi bukan Google Play. Jadi ini kayaknya ada khusus ininya sendiri. Oh, dia disuruh update. Oke, kita update aja dulu. Harusnya cepet. Untuk size update-nya itu sekitar 20,82 MB megabyte. Dan karena ini masih menggunakan WiFi, jadi seharusnya cepat sih, nggak lama. Jadi cukup menarik juga nih. Dia udah didukung 4G ya, seperti yang tadi udah gue bilang di awal. Dia sudah didukung 4G, jadi saat kalian menaruh HP SIM card kalian dan kalian sudah terdaftar di layanan 4G, langsung akan terkoneksi 4G. Dan memang feel-nya itu memang kerasa banget sih, kerasa unik. Ini benar-benar plastiknya kerasa, tapi juga di sini ternyata yang paling besar tuh bezel-nya juga termasuk cukup besar di bagian bawah sini. Di bagian atas juga jidatnya juga termasuk cukup besar, ada tulisan Nokia-nya. Dan kita nggak bisa berinteraksi apa-apa dengan layarnya di sini, tapi kita hanya bisa lewat dari menu di bawah. Dan menunya ini bukan menu tombol biasa aja fisik. Kita harus pencet-pencet fisik di sini. Ya kalau mau stop ya di bawahnya nih ada nih di bagian sebelah sini. Kayak gitu-gitu. Contohnya. Ini masih downloading update. Ini kamera belakangnya ada flash juga, ada lubang mikrofon, ada lambang Nokia di atas ini di emboss. Nah, itulah dia tadi. Oke, store-nya sudah ke restart. Ini gua coba lagi. Ini baterainya out of the box. Baterainya sudah cukup critical, mungkin sekitar 15% kali ya baterainya. Oke, ini ada macam-macam lagi di sini. Beberapa aplikasi tambahan kalau kalian ingin install dari game maupun juga sosial. Di sini ada TweetFeed, ada WhatsApp. WhatsApp sudah terinstall out of the box. Ada gamenya lumayan banyak, cukup banyak tadi. Oke, gue rasa itu aja. Gue mau coba kameranya dulu kali ya. Oh, sebentar. Nih feel-nya agak membingungkan sedikit. Kenapa? Karena kalau biasanya kan kalau misalnya ada kamera begini, kita ngelihatnya kameranya itu seharusnya di belakang sini kan. Ternyata kameranya itu di bodi belakang sini. Jadi tadi pas gue megang itu kayak kehalangan. Jadi ya lumayan lucu juga lah feel-nya. Oke, jadi ini hasil dari kamera Nokia 2720 Flip. Ini dengan pencahayaan studio. Gue akan coba foto. Nah, itu dia hasilnya. Gimana menurut kalian hasil dari foto si Nokia 2720 Flip? Silahkan tinggalkan komen di bawah kalau menurut kalian nih bagus atau ternyata ya udahlah ya sesuai dengan harganya. Oh ya, gue juga belum ngomongin harga ya. Jadi ini harganya itu sebesar
1,4 juta waktu itu, dan link pembeliannya akan gue sertakan di bawah. Kalau kalian juga penasaran, kalian juga bisa langsung mengunjungi telunjuk.com dan kalian tinggal klik di kolom pencarian Nokia 2720 Flip. Nanti akan muncul dari berbagai macam toko online yang ada di Indonesia, dan kalian bisa beli disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan jangan lupa juga kalian bisa langsung cek ke bagian promo. Nanti di kolom promo di telunjuk.com itu ada promo-promo macam-macam, kalian bisa disandingkan aja promonya. Itu dari sisi kameranya, dan saat flipnya kita tutup akan muncul semacam notification. Kalau di Samsung nih bilangnya always on display-nya kali ya. Ini kita langsung bisa lihat jamnya jam berapa. Jadi kalau kita taruh gini aja, saat kita pencet di sisi sampingnya ini tombol home tombol on off buttonnya atau tombol powernya, dia langsung akan nyala jamnya dan sedikit sneak peek notifikasi apa yang ada. Ini termasuk lucu sih kalau buat kalian yang mungkin udah punya handphone pertama dan kalian butuh handphone kedua dan kayaknya nggak butuh banget aplikasi-aplikasi yang nggak penting-penting banget, tapi sedikit handphone yang kurang lebih unik lah ya di genggaman, dan kemudian dia juga udah bisa mendukung WhatsApp atau nonton YouTube. Ini bisa salah satu yang kalian ini. Oke, speaking of YouTube, gue mau cobain juga aplikasi YouTube. Oh iya, tadi kan baru kamera belakang. Sekarang gue mau coba kamera depannya. Gimana hasil dari kamera depannya? Ini ada kamera depannya nggak sih? Oh damn, ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada kamera depannya. Jadi kameranya itu cuma satu dan dia nggak ada kamera depannya. Makanya dari tadi kok gue kayak ngerasa ada kameranya. Apa perasaan gue dong? Bentar. Kok kayak tadi gue ngeliat ada. Kok tadi gue kayak ngerasa ada kamera depan ya? Iya nggak sih? Lu tutup dulu tadi. Hah? Iya, kok kayak tadi gue ada kayak kamera depan, gue bisa lihat ini. Iya kan, lu juga ngeliat kan? Tapi kok tadi kayak ada kamera depannya? Anjir, freak habis. Oh, ini buat karena gak ada kamera depannya, gue coba dulu dengan merekam menggunakan si Nokia 2720 Flip. Dan inilah hasil perekaman dari Nokia 2720 Flip. Dan memang perasaannya agak sedikit aneh karena dia terletak di bodi bagian belakang bawah dari si smartphone yang terbelah dua ini. Ini hasilnya. Jadi kira-kira ini hasil perekaman video Nokia 2720 Flip. Gimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Oke, itu tadi dari sisi kamera. Sekarang gua mau cobain rasanya nonton YouTube pakai model. Oh, jadi dia tuh bukan aplikasi langsung ya. Jadi dia tuh lebih ke arah nih mungkin launcher ya istilahnya. Jadi joystick yang di bawah itu kita bisa gerak-gerakin semacam jadi kayak mouse. Dan ini kayak apa ya? Dulu kita kalau ngebuka suatu internet kan tuh namanya WAP ya dulu ya, zaman dulu. Belum yang HTML, belum yang full HTML. Jadi modelnya tuh kayak gitu. Kita kayak ngebuka YouTube dalam bentuk browser gitu. Coba kita apa ini? Ikan kebun sawit ya, kita coba nonton aja. Waduh, nontonnya. Waduh, lumayan juga nih nontonnya begini. Kalau kita mau nonton begini nontonnya. Waduh, ini lucu juga sih perasaannya. Oke, kita tutup dulu. Kita cari video yang bagusan dikit lah. Coba kita cari telunjuk tas. Nah, ini dia. Jangan lupa buat kalian yang menonton, jangan lupa di subscribe juga. Karena dengan subscribe kalian sebenarnya udah cukup banyak membantu dan menyemangati kita untuk membuat lebih banyak video lagi yang menarik dan bisa membantu kalian mendapatkan insight-insight terbaru. Oke, gue coba nonton salah satu aja. Nah ini nih, coba deh. Ini video salah satu video terbaru. Your battery is low, please plug in your... Dari sisi ya lucu sih karena ini ternyata speakernya di bagian bawah sini, speakernya di bagian belakang, dan dia mono bukan stereo. Ya cukup jelas sih, tapi ini memang kualitasnya mungkin kayak QVGA kali ya, QVGA. Oke, suaranya ya begitulah apa adanya, cukup menarik sih. Dan dia bukan model yang begini terus, jadi dia begitu di play langsung modelnya memanjang. Kayaknya itu aja sih.
Gue pengen nyobain WhatsApp tapi kan mesti masukin nomor ya segala macam, jadi gue nggak bisa. Jadi mungkin nanti aja di video yang terpisah gue akan ngebahas lebih lanjut mengenai ini. Tapi untuk pengalaman unboxing sama ngetes di awal, gue bisa bilang ini smartphone mengingatkan gue akan kenangan Nokia zaman dulu banget. Dan model flip ini nih memang lagi in-innya banget sih sekarang, tapi kebanyakan memang untuk handphone yang kelasnya bisa dibilang flagship lah ya. Ada Motorola Razr Phone, lalu kemudian ada Samsung Z Flip juga. Jadi memang ini salah satu alternatif buat kalian yang masih pengen dapetin handphone yang modelnya itu clamshell seperti ini, yang terbuka dan tertutup, tapi budgetnya nggak mau yang gede-gede banget. Dan secara 2020 ini udah cukup oke banget karena tadi dilengkapi YouTube, lalu ada Google Maps, kemudian juga bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa Twitter tadi. Dan gue rasa itu aja sih paling. Ya buat kalian yang memang lagi mencari, jangan lupa sekali lagi gue bilang, kunjungi tlunjuk.com. Kalian bisa cari langsung di halaman pencarian Nokia 2720 Flip. Nanti di situ akan muncul dari berbagai macam toko online yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian ingat belanja bijak, ingat telunjuk. Sekian video unboxing dari gue Arya. Salam telunjuk.